Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program yang indah, Cahaya Kasih. Itu bertanda sinar dari kemuliaan Allah yang berbentuk kasih agape. Saudaraku pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka sama-sama kalau ada Alkitab di tangan saudara. Kita membaca dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Iya, sekali lagi Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya, pada hakikatnya, bahwa setiap manusia selalu mencari titik yang saya sebut nilai lebih. Dalam soal apapun. Ya, dalam soal fisik yang pendek ingin jadi tinggi. Dalam proses pertumbuhan yang kecil ingin jadi besar. Ekonom yang miskin ingin jadi kaya. Rohani yang tadinya dihancur ingin bertobat sungguh-sungguh. Dan buat saya itu relatif. Saudaraku, Yesus pun dalam soal kekayaan, nama besar, pangkat, tidak pernah dia larang. Persoalannya kadang kita dengan cara dunia untuk mencapainya. Ini persoalannya. Dan saudaraku, mari kita lihat, kita belajar dari ayat 26 dan 20 sampai 27 ini. Kata besar menjadi besar ini dalam bahasa Yunani disinggung dengan kalimat megos. Dan kata terkemuka itu disinggung dengan kalimat protos. Ini punya pengertian kata sifat yang sama dengan kalimat pelayan Tuhan, atau disebut diakonas, yaitu tekanan, push low. Untuk menjadi hamba Tuhan sebenarnya tekanannya nggak terlalu berat. Ya saudaraku, tetapi persoalannya saudaraku, kalimat push ini orang tidak mendivisikan itu. Sementara uang kita pikir, oh kalau nggak ada uang pendeta, wah saya bisa senewan pendeta. Oh, kalau saya tidak dapat jodoh pendeta, saya rasanya senewan pendeta. Padahal Alkitab menyebutkan ini adalah push low, tekanan yang ringan, saudaraku yang kasih. Tetapi persoalannya justru tekanan ini yang paling kuat, yang diperhitungkan oleh manusia. Padahal ada tekanan yang lebih hebat daripada itu. Dan itulah sumber satu-satunya untuk mendapatkan yang saya sebut lutron ini. Lutron itu apa? Lutron itu kekayaan. Bumi kita raih, kekayaan surga. Kita juga capai. Tidak semua orang mendapatkan seperti itu, betul? Ada orang yang kaya tapi hidupnya menderita. Ada orang yang terkenal tetapi justru kenalnya terkenal jahat. Koruptor, pencuri terkenal, teroris, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang menarik, yang saya percaya. Kenapa kok bisa justru dari dunia yang dianggap Allah, tekanan ringan ini justru dicari orang. Saudaraku, ada program yang indah, tapi sebelumnya saudaraku, mari kita dengarkan sebuah pujian. Dan saya percaya saudara akan diberkati oleh pujian itu. Haleluya, haleluya. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu. Takkan pernah ingin, selalu ku rindu
setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembahmu. Hanya hadiratmu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembahmu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, kau ganti sukacita saat ku di hadiratmu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadiratmu. Takkan pernah ingin. Selalu ku rindu kau Yesus, bersamamu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita membaca dalam ayat 28. Disinggung dengan kalimat, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, tetapi kata korban ini di Alkitab tidak disinggung masalah tekanan kecil. Tetapi justru korban ini disebut dengan kalimat lutron, seperti tadi yang saya simpulkan. Artinya pushik. Kenapa bisa terjadi? Ya saudaraku, tekanan berat ini. Karena ini mengungkap bahwa kalau engkau mampu di sisi ini, maka segala sesuatunya itu tambahan. Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kalimat lutron. Ya, kalau saudara mampu mencari kerajaan Allah, tekanan berat ini, maka berkat lutron akan saudara terima. Apa itu? Kaya di bumi, kaya di surga. Saudaraku, jangan heran. Banyak orang Kristen mencari Tuhan. Yang dicari nama besar dan harta, standar megos dan protos. Yaitu dunia ini. Sehingga jangan heran mereka, saudaraku, kaya tapi mereka terjebak menjadi seseorang yang tidak kenal sama istri anak lagi. Ya, mereka menjadi pengusaha besar tetapi justru tidak mengenal keluarganya lagi. Hari ini berita baik, saudaraku, waktu engkau mendapatkan 1 Pluton itu, saudaraku. Apa yang saya sebut ini? Inilah yang saya sebut lutron dari Allah. Berkat dari Allah itu turun atas kita. Maka saya otomatis waktu hati kita gembira, apapun yang kita perbuat, kata Alkitab, berhasil. Dengan kata lain, hanya mau megos dan protos standar dunia, tetapi menyampingkan salah satu kekayaan yang mampu mendapatkan di bumi dan di surga. Saudaraku, saya mau khotbah ini mengingkapkan buat kita. Oleh sebab itu jangan heran banyak munculnya kekristenan. Kekristenan yang hanya mencari tekanan-tekanan yang ringan. Dia pikir berat. Tidak. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk memberikan kekayaan. Bagi Tuhan terlalu mudah membuat engkau sukses. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, membaca dalam Matius 26 ayat yang ke-58. Dikatakan begini. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawainya untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudaraku, ini Kristen yang pertama.
Kalau saudara ikut Tuhan hanya mencari substansi yaitu proton dan megosnya saja, maka saudaraku, engkau akan menjadi Kristen berkapasitas mengikuti Kristus dari jauh. Kristen remote control. Gitu. Kalau nggak dikontrol, nggak datang. Kalau nggak ditelepon, nggak datang. Ngambek istilahnya. Ada istilah lagi, Matius 26 ayat 69 dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Artinya dia jauh. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tadinya Petrus berkata, Tuhan, siapa yang coba, kira-kira bahasa familiarnya begitu. Coba, nyentuh kamu, nyawaku kuberikan. Tapi ketika Yesus mau disalib, apa katanya, saudaraku? Dia mengikuti Kristus dari jarak jauh. Kedua, dia mengikuti Kristus tidak lagi seberani dulu. Karena apa? Hatinya jadi cute. Ini Kristen-Kristen yang mencari harta dunia, tapi tanpa menggubris harta surga. Sehingga kekristenan jadi Kristen penakut, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-28. Yesus memberi jalan mencapai megos besar, protos terkenal, tapi bukan standar bumi. Saudara mau itu? Yaitu standar surga, yaitu lutron, kaya di bumi dan kaya di surga. Izinkan saya memberikan saudaraku tema khotbah yang diilhami Roh Kudus, yaitu kemuliaan seorang hamba. Justru hamba inilah hamba yang bagaimana, pendeta? Hamba yang punya stabilitas kontrol batin, ya, yaitu hamba yang mau berkorban. Oleh sebab itu, hati hamba yang bagaimana sehingga proton dan megas Allah kita miliki di bumi ini. Alkitab berkata, jadikanlah, biarlah kerajaan surga itu ada di bumi ini. Saya kasih tahu saudaraku, surga sebenarnya sudah kita miliki. Surga itu. Tapi bagaimana mencapainya? Kita tidak tahu. Mari melalui proses ini kita harus menjadi hamba. Hamba yang bagaimana? Yang akhirnya mampu mendapat yang saya sebut proton dan megas Allah di bumi ini. Kejadian 24 ayat yang 1 dan kedua. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hamba yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Di sini ada kalimat, yaitu, saudaraku, hamba yang setia. Jadi pertama, saudaraku, hati hamba yang bagaimana sehingga proton dan megasnya kita miliki di bumi, saudaraku. Nama besar, ya, dan juga kesuksesan yang datang dari Tuhan kita dapat miliki. Yang pertama, jadikan dirimu menjadi hamba yang bisa dipercaya, yaitu ebed dalam bahasa Ibraninya. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi persoalannya seberapa banyak orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, dalam Kejadian 41, ya, ayat yang ke-41 disinggung seperti ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tidak mudah cincin. Kalau zaman sekarang cincin hanya sebagai formalitas penghias kulit luar. Tapi zaman itu cincin menjadi pedoman inti sebagai stempel kuasa. Kalau aku ngasih stempel ini, maka tanpa aku stempel ini menjadi rujukan sama dengan kehadiranku. Saudaraku, dengan ini tidak mudah dari tangan Fir'aun sampai masuk ke jari-jari Yusuf, tidak mudah. Kalau dia tidak menjadi seorang hamba yang saya sebut hamba yang punya hati ebed, tidak mudah. Saudaraku, kuncinya ini harus menjadi seseorang yang hatinya menjadi hati seorang hamba ebed. Karena ini kunci dan tidak otomatis. Yang ini itu disinggung dengan kalimat Nathan. Apa itu maksudnya? Ada kunci-kuncinya. Maksudnya hamba ini bisa dipercaya, matanya bisa dipercaya. Seorang bapak, ya, jauh dari istri,
Matanya bisa dipercaya. Jangan sampai ada kambing lewat telanjang. Matanya, pikirannya sudah ngeres. Mata harus bisa dipercaya. Maka berkat Tuhan turun atasmu, bapak-bapak. Amin. Ya, telinganya harus bisa dipercaya. Jangan sampai ada gosokan, gesekan, maka kita panas, kita emosi. Jangan. Karena telinga kita ini bukan untuk mendengar gosip. Saya percaya orang bijak, orang sehat tidak akan pernah memasukkan, saudara, sampah di dalam hidupnya. Mulutnya bisa dipercaya. Artinya apa yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari celah getar bibirnya, hanya suara kebenaran dan kebangkitan buat orang lain. Hatinya itu juga harus mampu menjadi clear dan clean. Dan inilah Nathan, kunci untuk bisa memindahkan dari cincin ke tangan, dari tangan Fir'aun menuju ke tangannya, yaitu Yusuf. Saudaraku, contohnya hamba yang bisa dipercaya, yaitu apa? Seperti tadi saya singgung, yaitu Yusuf. Kalau saudara melihat, saudaraku, Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Betul, betul. Orang yang dipercaya oleh Tuhan kadangkala tidak dipercaya oleh orang. Jarang itu dipercaya oleh itu. Tetapi dengar baik, ketika engkau setia, tetap setia. Percaya kepada Tuhan, dengar baik. Saudaraku, boleh orang melupakan kamu. Tapi ada pribadi yang tidak pernah melupakanmu. Itulah pribadi Yesus Kristus, Tuhan namanya. Artinya saudaraku, dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Orang-orang seperti ini, saudaraku, hanya mampu menerima bagian yang datangnya dari Tuhan. Bagian ini disebut dengan kalimat, yaitu koge atau porsi. Saya punya anak kecil, anak-anak, ya, saya punya anak maksud saya. Yang besar namanya Debis, gendut. Yang kecil namanya Theo, kecil gitu, anak saya ini. Kalau saya memberikan makan, tidak boleh terbalik porsinya. Kalau yang besar saya kasihkan yang kecil, maka dia akan terbuang sia-sia. Tapi sebaliknya, jika yang kecil saya berikan porsi kepada yang besar, maka kurang jatahnya. Allah kita tahu diri. Oleh sebab itu, ketika engkau betul-betul bisa dipercaya, jangan pernah takut. Karena Allah tahu porsimu. Setiap tetesan air mata, Allah tahu jatahmu. Setiap engkau menjerit, Allah tahu maksud hatimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, mari kita membaca Bilangan 11 ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Allah, tuanku Musa, cegahlah mereka. Kata abdi Musa di sini bukan lagi ebed, tetapi syarat, yaitu hamba yang setia di bawah otoritas hamba lain. Ini, engkau ingin diberkati di bumi ini? Ya. Dan juga perkara surga ingin diberkati. Pertama, saudara harus menjadi punya hati ebed, hamba yang bisa dipercaya. Bagaimana saudara bisa dipercaya hal yang besar, kalau urusan yang kecil tidak bisa dipercaya? Omong kosong. Saudaraku, yang kedua, yaitu syarat hamba yang setia di bawah otoritas hamba lain. Omong kosong kita bisa ditunduk kepada Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku, kalau kita ini yang kelihatan saja nggak tunduk, istri harus tunduk sama suami. Karena suami itu dipercaya menjadi kepala bagi keluarga. Jemaat, engkau harus mesti tunduk sama gembalamu. Karena gembalamu ditunjuk sebagai wakil Allah untuk membimbing soal rohanimu. Hai anak-anak muda yang masih karyawan, engkau harus tunduk kepada direkturmu, pemimpin perusahaanmu. Karena melalui dia berkat Tuhan disalurkan. Bagaimana engkau bisa menjadi mereka percaya kepada Tuhan kalau hidupmu tidak menjadi contoh tauladan buat mereka? Ingat, hamba yang setia di bawah otoritas hamba lain. Kalau engkau setia, kata Alkitab, haleluya, kepada pemimpinmu di bumi, otomatis saudara akan setia kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, dalam Kolose 3:23 dikatakan, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mengerti, Bapak.
Bosmu memang kalau marah begitu ya. Anggap saja itu. Kau lakukan bukan untuk dia. Saya mengerti ya ibu, suamimu kalau pulang pasti kalau marah piring 2, piring 3 pecah. It's okay. Saya mengerti itu. Tapi kembali Kolose 3:23. Lakukan bukan untuk suamimu, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita membaca dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Ya. Efesus 5:20. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah ibu-ibu, jangan diplesetkan ini. Hai istri, tunduklah suamimu. Bukan ya. Salah. Kata tunduk ini disebut dengan idios, penghormatan terakhir. Pernah saudara menghormatin? Satu ketika, ya, teman saya punya teman. Dan teman saya ini, berdua ini, wah hidupnya begajulan. Mulai dari apapun dia bersama-sama. Tahu jeleknya A dan B ini, saudara. Suatu ketika B ini meninggal, saudaraku. Dan A itu datang untuk menjenguk, saudaraku. Waktu peti masih dibuka, belum ditutup. Wah, yang B meninggal, yang A ini gunjungi dia. Dia lihat dalam batin si A, kok bisa kamu dableknya seperti itu mati ya? Kok bisa gitu? Rupanya saudaraku yang kasih kata idiot ini adalah penghormatan terakhir. Walaupun kita lihat teman yang B ini hancur, ya, tahu jeleknya, yang A tetap saja menangis. Karena itu merupakan sebuah penghormatan terakhir. Saudaraku lihat, hamba Tuhan yang taat dan setia dalam otoritas hamba lain itu penampilan beda. Dalam 2 Tawarik 9 ayat yang keempat dikatakan begini. Ya, 2 Tawarik 9 ayat yang ketiga sampai 4. Ketika Ratu negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, coba lihat. Ya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, juru-juru minuman dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah raja itu. Saudara lihat, orang-orang yang bisa dipercaya, hamba-hamba yang dipercaya di bawah otoritas hamba lain itu, sikapnya itu berubah, sikapnya beda, sikapnya itu punya arti, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Yang terakhir, rupanya nilai korban ini disebut alia, yaitu tangga untuk naik ke hadirat Allah. Semakin engkau ditekan oleh hamba yang lain, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena itu engkau dididik. Melalui dari situ engkau didik untuk naik dalam kemuliaan. Yang terakhir, Ulangan 15 ayat 12 dikatakan begini. Ya, apabila seorang saudaramu menjual dirimu kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang merdeka. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana meraih berkat Tuhan yang nilainya di bumi dan di surga. Menjadi besar dan kaya terkemuka di bumi dan di surga. Dicintai dan dikenal oleh orang dan juga di Tuhan. Pertama, ada 3 hal. Yaitu engkau menjadi seorang hamba yang bisa dipercaya. Yang kedua, harus menjadi hamba yang setia dalam otoritas hamba lain. Yang ketiga, yaitu sakir, hamba yang setia karena cinta. Saudaraku, betul 6 bulan, 6 tahun pertama dicari adalah upah. Tapi tahun yang ke-7 dan selamanya karena cinta. Kadangkala kita terbalik di gereja. Dulu pertama setia ke gereja tanpa upah. Tapi setelah itu uang yang harus kita cari. Dulu melayani Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan tanpa pamrih. Tapi sekarang ini sudah pakai upah. Saudaraku, oleh sebab jangan heran engkau tidak diberkati. Namamu hanya seperti itu saja. Padahal Allah datang untuk memberikan kelimpahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti ada pergumulan berat buat saudara. Oleh sebab itu tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengerti apa arti penderitaan. Saya percaya selama ini Tuhan, banyak anak-anakmu tertekan oleh karena masalah harta, pangkat, seks, kedudukan, dan kekayaan. Seolah-olah itu adalah kekuatan yang menekan kita berat. Padahal tidak. Padahal yang Tuhan mau hanya, maukah engkau menjadi seorang hamba? Seorang hamba ini akan mampu menjadi berkat. Sebuah nilai yang akan masuk dalam hadirat Allah. Dan itulah sumber kebesaran yang Tuhan akan limpahkan melalui berkat-berkatnya. Bapa, jadikan aku hamba. Yaitu hamba yang bisa dipercaya. Hamba yang setia dalam otoritas hamba lain. Dan hamba yang setia karena cinta. Sungguh, dulu mungkin aku mencari uang,
Tapi lama-lama aku melayani Tuhan itu tanpa pamrih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudaraku ingin konseling, saudara bisa ada nomor-nomor telepon yang siap mengonseling saudara. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.